Hai Sobat Rajut, jumpa lagi dengan saya Ana di channel YouTube Erik and Bindi. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membuat sebuah tas yang mungkin teman-teman sudah sering lihat ya di internet. Dan memang ini adalah tas yang merek asalnya adalah Miu Miu. Tapi kali ini saya akan coba membuatnya sendiri dan kita akan buat bersama-sama. Nah, demikian tasnya. Untuk ada sedikit perbedaan di bagian tutup. Jika tas Miu Miu aslinya tidak seperti ini ya, tas Miu Miu aslinya hanya seperti ini saja. Tapi ini saya modifikasi supaya terlihat manis. Jadi tutupnya saya turunkan begini. Nah, demikian tas ini. Dan apa saja alat dan bahannya? Yuk, mari kita simak bersama. Untuk alat dan bahan di sini, benang yang kita pakai adalah benang jenis polyester, dan di sini saya memiliki 10 macam warna. Jadi nanti sekali jalan kita akan menggunakan 2 helai benang sekaligus yang saya jodoh-jodohkan seperti ini. Contohnya merah dan pink, abu tua dan abu muda, hijau tua dan hijau muda, serta kuning, sama juga dengan yang biru. Dan untuk nantinya untuk tutup dan handle kita membutuhkan kulit sintetis seperti ini, yang mana nantinya dilengkapi dengan magnet untuk tutupnya. Dan sedangkan untuk jarum yang kita pakai adalah jarum 5/0. Nah, untuk ukuran jarum saya bebaskan teman-teman. Bagi yang mau menggunakan jarum 5, jarum 6, ataupun bahkan jarum 7, silahkan saja, sesuaikan dengan tarikan dan kenyamanan masing-masing. Kemudian yang lainnya saya juga memerlukan gunting, korek api, penanda, dan juga mungkin teman-teman jika mau mengukur kita memerlukan meteran. Demikian alat dan bahan, dan kita akan mulai dengan membuat bagian dari alasnya. Untuk alasnya kita bisa lihat seperti ini bentuknya. Dan jika biasanya untuk alas tas itu single crochet biasa, tapi kalau kali ini kita sudah membuatnya dengan motif Miu Miu. Dan motif Miu Miu ini bukan sekedar double crochet saja atau single crochet saja ya teman-teman. Jadi ada teknik tersendiri yang menghasilkan motif seperti ini. Teman-teman bisa lihat detailnya. Demikian. Nah, dan untuk motif ini pergantian warnanya nanti saya akan menggunakan satu layer ini 2 warna ya. Jadi, dan untuk hitungan pergantian tiap warnanya tidak diatur, terserah teman-teman. Ini saya saling tumpang tindih aja. Jadi ini lebih panjang dan yang di sini birunya lebih panjang gitu ya. Jadi terserah teman-teman untuk posisi pergantian warnanya, posisinya ada di mana. Jadi seperti ini. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai dengan warna pertama. Di sini saya menggunakan benang warna merah dan pink. Dan untuk sekedar saran ya, teman-teman gunakan ujung benang yang luar, jangan gunakan ujung benang yang dalam, karena biasanya kalau benang seperti ini ujung benang dipakai nanti akan berantakan. Sedangkan kita menggunakan benang yang cukup banyak, jadi usahakan benang kita tidak terurai-urai ya, jadi tetap dengan kondisi gulungan yang baik dan utuh. Demikian, saya mulai di sini 2 helai benang sekaligus. Kita awali dengan slip knot. Sesudah slip knot, kita membuat chain sebanyak 29. 1, 2, 3, 4. Jadi jangan terlalu kencang ya. 5,
Nah, ini adalah hasil untuk chain awal dengan 2 benang sebanyak 29 chain. Dilanjutkan row 1. Row 1 ini nanti langsung menggunakan 2 macam benang ya, 2 macam warna. Nah, kita awali single crochet di chain kedua. Ini teman-teman bebas mau membuat jumlah single crochetnya berapapun, tapi di sini saya mencoba membuat 17 single crochet. Teman-teman bebas saja ya. Nantinya untuk total di row 1 ada 28 single crochet. Jadi kalau yang awal merah ini saya membuat 17, sehingga nanti warna kedua saya akan membuat sebanyak 11 single crochet karena totalnya ada 28. Nah, ini saya sudah membuat 16 single crochet ya. Dan single crochet ke-17 tidak saya selesaikan. Saya hanya membuat seperti ini saja ya. Dan nanti langsung single crochetnya diselesaikan dengan benang warna kedua. Saya menggunakan gradasi abu. Demikian kita keluarkan. Nah, untuk sisa benang warna pertama atau warna merah dan pink sebelumnya, ini 2 helai ini saya letakkan ke depan. Demikian. Jangan diletakkan belakang. Dan untuk sisa benang yang abu-abu ini kita rajut sambil berjalan, kita tetap simpan benangnya ya, jadi supaya tidak mudah terlepas. Dengan demikian untuk yang abu saya membuat sebanyak 11 single crochet. Nah, ini adalah sekedar tips ya untuk merapikan sisa benang di sini, karena mungkin ada teman-teman yang nanti tidak menggunakan dalaman atau inner. Jadi supaya bagian dalam dan bagian luar itu tetap rapi. Cara merapikan sisa-sisa benang juga ada tekniknya. Jadi setelah saya merasa cukup aman dengan 3 single crochet ini, ya sisa benang sudah di dalam ini, kita balik seperti ini ya sisa benangnya. Nah, saya akan gunting agak mepet di rajutan, agak sedikit mepet demikian. Nah, tapi masih bisa dibakar nanti. Nah, ini sisanya seperti itu dan kita bakar demikian. Dengan demikian sisa benang ada di dalam, bukan lagi di luar ataupun di bagian depan. Saya lanjutkan single crochetnya, saya buat sebanyak 11. Demikianlah untuk row pertama sudah selesai saya buat ya, dan kita lanjutkan row kedua untuk membuat motif miu miu. Awali dengan chain 1,
kemudian kita balik. Nah, ini merupakan sisi right side, sedangkan bagian belakang nantinya akan kita pakai atau kita tentukan sebagai sisi wrong side. Nah, setelah itu kita seperti membuat single crochet. Jadi diawali 1 chain, single crochet, seperti single crochet tapi tidak kita selesaikan, dan kita mengambil lagi dari bagian bawah ini, ya, dari bagian bawah ini, seperti ini. Nah, sehingga terdapat 3 helai benang di jarum. Jadi total ada 6 ya, karena ini tiap helainya ada 2 benang. Jangan terlalu rapat seperti ini. Longgarkan benangnya, tarik naik ke atas. Ya. Jika terlalu rapat seperti ini nanti akan menyulitkan dalam pembuatannya. Keluarkan semua. Demikian adalah single crochet pertama untuk atau stitch pertama untuk row kedua kita. Kita lanjut sama, ambil sisa benang, masukkan di bagian chain bawah ini. Demikian, naik, keluarkan semuanya. Teman-teman lanjutkan sampai dengan untuk bagian warna kedua. Di sini saya membuat 11 stitch selesai ya. Jadi kita buat 10 stitch terlebih dahulu karena ini ada 11 kurangin 1, 10 stitch terlebih dahulu kita selesaikan. Nanti yang stitch ke 11 agak sedikit berbeda. Di sini saya sudah membuat 10 stitch di row kedua ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Karena di awal chain single crochet row pertama saya membuat 11, maka di row kedua untuk warna abu ini juga saya membuat 11 stitch. Nah, seperti ini juga kita buat. Ambil benang dari atas, ambil lagi dari bawah, tarik ke atas ya. Nah, kemudian setelah itu si benang abu ini kita letakkan ke depan. Ambil ekor benang pertama atau benang merah, saya menggunakan benang merah. Kita keluarkan. Demikian. Nah, untuk benang abu ini nantinya sudah kita tidak pakai lagi atau hendak kita gunting. Tapi sebelum kita gunting benang abu ini, kita bawa saat kita merajut benang merah. Kurang lebih 3 stitch. Sampai dengan kurang lebih 3 stitch seperti ini ya. Ini sudah 3 stitch saya buat. Benang abu boleh digunting dengan cara dibalik ya. Kita balik seperti ini, sama seperti sebelumnya, guntingnya agak mepet, akan tetapi masih bisa untuk sisanya dibakar. Kemudian kita bakar.
bakar dengan api biru ya, bukan dengan api yang merah, karena dengan api biru kemungkinan benang kita tidak gosong, berbeda dengan membakar dengan api merah. Jadi di sini kan nah ada api biru bagian bawah dan api merah bagian atas. Bakarlah dengan si api biru. Lanjut. Nah, di sini kita melanjutkan sampai row kedua kita selesai. Dalam arti saya membuat, karena awalnya di single crochet row 1 saya membuat 17, maka di sini pun kita buat 17 stitch motif miu-miu ini. Demikianlah hasil untuk row kedua kita. Dan sebetulnya saya hendak mengganti warna benang, akan tetapi jika langsung diganti nanti di sini banyak potongan-potongan benang dan tidak rapi. Jadi masih saya gunakan benang merah ini untuk row ketiga. Kita buat chain 1, kita balik. Kemudian kita membuat single crochet sebanyak 2 kali. 1 dan single crochet kedua ini sudah mengganti benang ya. Di sini saya benang ketiga saya gunakan benang warna hijau. Jadi setelah single crochet kedua belum kita selesaikan si single crochet kedua ini, kita keluarkan benang warna hijau kita. Nah, demikian. Untuk sisa benang warna merah dan sisa benang warna hijau kita rajut saat kita tutup, saat kita merajut single crochet berikutnya. Dan di sini single crochetnya bebas saja jumlahnya ya. Misalkan saya mau buat 10 single crochet yang bagian hijau ini. Nah, di sini kira-kira saya sudah membuat 4 single crochet ya. Dan untuk sisa benang merah dan juga sisa ekor benang dari hijau ini saya hendak rapikan. Sekali lagi caranya kita balik, gunting keempat benang ini, kemudian kita bakar. Demikian. Nah, jadi benang merah sudah kita tidak pakai lagi untuk saat ini. Membuat 10 single crochet dengan warna hijau saya. Demikian. Nah, untuk yang ke-10 maaf saya lupa, saya tidak selesaikan ya. Ini adalah yang ke-10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan total dengan si merah awal ini ada 2 sehingga ada 12 stitch di awal. Dan kita lanjutkan benang keempat warna apa saja, dan di sini akan membuat single crochet sebanyak 26 ya, karena di sini ada 12. Nah, demikian. Setelah saya membuat 10 stitch,
atau 10 single crochet, dan yang di ke-10 ini tidak diselesaikan, letakkan ke depan untuk sisa benangnya, dan kita lanjutkan menggunakan benang ke-4. Demikian. Nah, di sini karena ini masih row ganjil ya, saya sebut untuk single crochet yang ini adalah row ganjil. Ingat, di row ganjil nantinya row kedua atau row genap, benang hijau ini masih kita pakai. Ya, jadi jangan digunting. Ingat ya, digunting benang hanya di row genap atau setelah motif miu-miu. Jadi ini letakkan ke depan. Yang ini kita bawa saat kita merajut. Saya di sini karena awal ada 10 dan 2 stitch, total 12, sehingga saya untuk warna keempat saya membuat single crochet sebanyak 26 ya. Dilanjutkan sampai ke 26. Demikian hasil sampai ke 26. Kemudian kita lanjutkan row keempat atau row genap. Chain 1, kita balik, ambil dari atas, kemudian cara ambil dari bawah agak sedikit berbeda ya. Di sini jika sebelumnya lubang ini yang kita ambil, kita sedikit turun. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini seperti, bentar ya. Nah, di sini ya. Dijelas. Di sini bukan tusuk di atas ini ya, bukan tusuk di lubang, tapi tusuk di badan kepala atas dari row genap pertama. Row genap di bawahnya. Demikian. Tusuk di situ. Naikkan benang. Lanjutkan kembali. Ambil dari atas. Kemudian tusukkan di bagian atas ini. Sehingga hasilnya demikian. Bukan di lubang ini ya, tapi di lubang yang ini nantinya. Oke, teman-teman lanjutkan. Ini adalah motif miu-miu rainbow. Sini. Buat dengan cara teknik yang sama pada saat pergantian benang. Ya, pada saat pergantian benang, tekniknya sama seperti row 2 sebelumnya. Oke ya, teman-teman lanjutkan sampai dengan pergantian warna, dan nanti saya akan tunjukkan hasil untuk bagian alas ini. Di sini saya sudah menyelesaikan warna keempat dan tidak diselesaikan dulu untuk stitch terakhir karena kita hendak langsung mengganti warna sebelumnya. Di sini adalah warna hijau. Dan ingat ya, ini benang yang kuning sudah tidak kita gunakan lagi, nantinya boleh kita gunting. Demikian. Teman-teman lanjutkan untuk warna hijau ini sampai dengan menutupi si merah. Jadi ini tetap ditimpa warna hijau untuk 2 stitch awal ini ya nantinya. Seperti ini sudah sampai pada stitch yang merah ya. Jadi nanti tetap kita timpa saja. Tetap seperti biasa.
Nah, untuk bagian terakhir tusuk bagian atas, dan kita cari juga lubang di bawahnya. Demikian. Di sini kita membuat alas sebanyak 6 row ya. Jadi ini baru maksudnya 6 pergantian warna. Jadi saya sebut 6 pergantian warna ya, bukan 6 row. Tapi kalau dihitung jumlah row ada 12 row. Jadi ini masih pergantian warna pertama, pergantian warna kedua, sampai nanti ada 6 pergantian warna. Dan untuk bagian single crochet yang biasa selalu diawali benang sebelumnya ya. Ini hanya untuk tips, hanya untuk mempermudah saja. Jadi supaya sisa benang tidak terjuntai keluar. Seperti ini. Gunakan gradasi warna yang kelima. Jadi 5 warna kita pakai semua. Di sini saya menggunakan warna biru. Demikian seterusnya ya. Jadi setelah nanti warna biru kita pakai, kita boleh mengulang warna apa saja, tidak ada urutannya, dan buat sebanyak 6 pergantian warna. Dan seperti inilah untuk hasil akhir alas kita ya. Dan seperti inilah hasil akhir untuk alas yang kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pergantian warna. Dan sama seperti sebelumnya, jangan putuskan benang, karena kita akan melanjutkan bagian naik ya. Row selanjutnya akan kita mulai. Kita akan selanjutnya membuat badan tas. Seperti ini untuk bagian nantinya naik ke atas membentuk badan tas. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu, berapa ukuran alas yang saya buat, di sini adalah panjang sekitar 23 cm dan untuk lebarnya sekitar 8 cm. Oke. Untuk tutorial bagian alas saya selesaikan, dan kita akan lanjutkan di tutorial kedua untuk bagian badan tas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, dan nantikan video selanjutnya di tutorial kedua untuk Miu Miu Rainbow Bag kita.